Sobat Java, kali ini kita bakal ngajain Sobat Java semua untuk belajar dan mempelajari warisan budaya di Indonesia. Nah, warisannya adalah batik. Nah, kebetulan banget juga kita udah berada di Kampung Batik yang berada di Giriloyo, Mungkirsari, Bantul, Yogyakarta. Yuk, langsung aja kita masuk. Halo Bu, selamat siang. Monggo, selamat siang. Halo Bu, kita dari Sobat Java. Di sini Iya. kita mau tanya-tanya nih Bu tentang batik yang ada di Kampung monggo, Batik silakan, ini. iya. Sebelumnya boleh dong buat perkenalan dulu sama Sobat Java yang ada di rumah Bu. Oh iya, nggih. Saya Hidya, salah satu perajin batik dari Kampung Batik Giriloyo yang ikut mengelola kegiatan wisata di Desa Wisata Mungkirsari, fokusnya di Kampung Batik Giriloyo. Yang Lydia boleh tanya nggak Bu? Boleh, Di sini ya. tuh ada jenis apa, batik apa aja sih Bu? Kalau batik Kampung Batik Giriloyo hampir semuanya batik adalah batik klasik Mataraman, batik tradisional. Jadi ada seperti ini, ada motif Sido Aceh, ada motif Sido Mukti, ada motif Ayu Temurun, kemudian ada Truntum, ada motif batik kembar dan banyak sekali motif-motif yang ada di sini. Ada filosofi atau maknanya sendiri nggak sih? Ya, itulah kelebihan dari batik kami yang ada di Kampung Batik Giriloyo yang merupakan batik klasik itu hampir semua motif punya filosofi. Misalnya ini ya batik Sido Aceh. Sido Aceh itu Sido itu menjadi Aceh itu kasih. Jadi ini dua kata dari bahasa Jawa. Ini itu butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi kita harus punya alat untuk membatik ya, misalnya ini ya. Ada canting kayak gini ya. Canting itu ada beberapa ukuran, ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang sedang, ada ukuran besar. Lah kalau ini adalah ukuran yang sedang atau bisa disebutkan ukuran yang agak besar. Jadi mulai dari canting cecek, canting klowong, canting tembok itu fungsinya beda-beda. Ada yang buat garis saja namanya canting klowong, ada yang buat nitik-nitik namanya canting cecek. Kemudian ada yang buat ngeblok malam, misalnya mau latar putih seperti ini, butuh canting yang lebih besar buat ngeblok gitu. Kemudian bahannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau bikin batik, pilihlah kain batik yang katun atau sutra, bukan yang polyester. Dan selain memiliki karakteristik dan filosofinya tersendiri, ada pun kain khusus yang digunakan untuk membatik. Kain yang paling sering digunakan adalah kain mori. Kenapa sih kain mori? Kain mori ini memiliki serat kapas yang memiliki pori-pori yang dapat menyerap warna dengan baik, sehingga warna batik menjadi lebih cerah dan juga tahan lama. Selain itu, permukaan kain mori yang rata juga dapat memudahkan para pengrajin untuk membuat motif batik yang halus dan juga lebih detail. Selain mori, ada pun kain-kain lainnya yang bisa digunakan seperti primis, prada, namun mori tetap menjadi pilihan utama karena kualitasnya yang sudah teruji dan harganya yang relatif lebih terjangkau. Kalau di sini buat setiap pengunjungnya boleh nggak sih Bu kalau buat mau belajar batik? Boleh sekali. Dong mau coba? Mau banget Bu, saya tertarik banget sama buat belajar Yuk, batik. kita sekarang ke sini. Oke, matur suwun ya Bu. Sami-sami. Nah itu teman-teman, penjelasan dari batik. Istimewa banget kan batik di Indonesia. Nah sekarang kita menuju ke tahapan cara pembuatan dari batik tersendiri. Langsung aja yuk kita belajar membatik. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Lydia dan kali ini kita udah ada di tempat untuk pembuatan dari batiknya sendiri. Alatnya, alasnya dan juga buat cantingnya. Langsung aja ya kita belajar. Caranya gini, kita isi cantingnya ya. Kita memakai canting yang bahannya dari kuningan dan tembaga. Sementara tangkainya ini dari batang singkong. Oh, kalau misalnya pohon nggak singkong. dari batang singkong itu nggak Kan bisa? nggak ada ininya, nggak ada jedutnya di dalam. Jadi untuk memasukkan ini cantingnya dari yang itu. Nah, ini gini, diisi setengah gini, terus diangkat gini. Nah, kalau sudah sampai di posisi kainnya, posisinya miring gini, jadi pegangnya gini. Nah, Oh, nah, yuk bisa dicoba ya. yuk. Dicoba ya. Kasih. Ya, coba diisi setengah. Tempelkan. Ya, oke, sekali tarik garis.
Kalau SD yang sering main ke untuk belajar batik tuh dari mana aja ya Bu? Kalau SD masih sekitaran Yogyakarta. Nah itu dia teman-teman cara untuk belajar batik. Nah hal ini tuh paling seru banget kalau misalnya teman-teman bisa sambil jalan-jalan sama keluarga maupun teman-teman semua. Nah kalau ini bisa menjadi salah satu pilihan khusus untuk liburan teman-teman. Apalagi yang pasti bingungnya ke Jogja, selain ke Malioboro, selain ke alun-alun kidul, kemana lagi ya? Tentu aja ke Kampung Batik. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam proses pewarnaan dari batik yang tadi kita udah buat ya. Bisa dijelasin nggak Bu kalau Ya, yang lagi apa? pertama kali masuk di sini untuk perendaman itu untuk membuka pori-pori biar lebih cepat masuknya warna. Mau tahu rahasia di balik keindahan batik? Dari proses pewarnaan batik itu bukan cuma soal warna loh, tapi juga tentang cerita dan budaya. Dulu, zaman nenek moyang kita bikin batik pakai bahan alami yang diambil langsung dari alam. Contohnya, dari kulit kayu dan juga daun. Sekarang kita punya banyak banget pilihan warna dari warna sintetis. Tapi filosofinya tetap sama. Setiap warna itu punya simbol-simbol tertentu. Misalnya, ada di warna biru, melambangkan langit yang luas dan juga kedamaian. Jadi, setiap kali kamu pakai batik, kamu kayak lagi mengenang sejarah dan budaya bangsa kita. Nah, itu dia prosesi pembuatan batik di Kampung Batik, teman-teman. Tertarik bukan dari mulai menggambar, pembatikan, pewarnaan, hingga pengeringan batik itu sendiri? Nah guys, setelah belajar membatik di Kampung Batik, sekarang saatnya kita berbelanja batik. Nah, salah satu tempat berbelanja yang biasanya dikunjungi banyak pengunjung ke Yogyakarta adalah di Malioboro. Nah, salah satu contohnya adalah di Pasar Bringharjo. Dan masih banyak lagi toko-toko yang menyediakan tempat berbelanja batik. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke Pasar Bringharjo. Let's go! Malioboro bukan sekadar tempat bersejarah yang wajib dikunjungi para wisatawan yang datang ke Yogyakarta, tapi juga sebagai saksi bisu perkembangan budaya Jawa, salah satunya adalah batik. Di sepanjang Malioboro, antaranya ada Pasar Bringharjo dan juga Hamsa Batik, teman-teman Java bisa menemukan keindahan dan kekayaan dari warisan batik di Indonesia. Pasar Bringharjo dengan bangunan yang khas adalah surga bagi pencinta batik. Di sini, teman-teman Java bisa menemukan berbagai macam batik, diantaranya ada batik cap, batik tulis, hingga batik printing dengan berbagai macam motif yang sangat beragam, mulai dari motif klasik hingga kontemporer. Selanjutnya ada Hamsa Batik adalah salah satu toko batik tertua dan terbesar di Yogyakarta. Toko ini menawarkan koleksi batik yang sangatlah lengkap, mulai dari kain batik, pakaian batik, hingga aksesoris batik. Dengan mengunjungi Malioboro, khususnya area ini, teman-teman Java tidak hanya akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tapi juga akan lebih memahami tentang keindahan dan makna batik sebagai warisan budaya di Indonesia. Liputan hari ini kita telah menyaksikan keindahan dan kerumitan dari proses pembuatan batik. Setiap goresan canting menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Belajar batik tidak hanya sekedar membuat karya seni, tetapi juga memberikan banyak manfaat. Selain melatih kesabaran dan ketelitian, membuat batik juga dapat meningkatkan kreativitas dan apresiasi terhadap seni. Maka, mari kita jadikan batik sebagai bagian dari kehidupan kita dengan mengenakannya, mengapresiasinya, dan juga turut melestarikannya. Jadi itu dia liputan kita hari ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Namaku Supri, S-nya skateboard. Ya, betul. Karena hobiku bermain skateboard untuk mengisi waktu luangku. Wah,
jadi lapar nih. Pas banget. Cobain ah. Pesen wholemeal bread aja deh. Soalnya tanpa tambahan gula. Sambil nunggu pembuatannya, tinggal tidur kali ya. Dilihat dari pembuatannya, roti ini udah pasti sehat untuk orang yang sedang defisit kalori dan gula. Apalagi yang hobi olahraga aktif seperti aku. Menarik. Wih, udah jadi nih rotinya. Asik nih makan di sini. Barangkali Ariel Tatum lewat buat gantiin manis gulanya. Hahaha. Roti time. Roti gandum sehat, pilihanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Warta Nusantara kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik dan aktual yang telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Lalu Muhammad Tatami, inilah Warta Nusantara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, batik merupakan salah satu objek kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Sehingga batik memiliki potensi pasar yang cukup bersaing, baik di dalam maupun di luar negeri. Batik dapat berperan penting untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi. Maka, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan event untuk mempromosikan batik baik lokal maupun nasional. Berbagai sosialisasi dan pelatihan pun dikerahkan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memproduksi hingga memasarkan batik. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan produk serta pemasarannya. Menurunnya ekspor batik khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh rendahnya minat wisatawan akan batik. Wisatawan asing menganggap harga batik tulis cenderung terlalu mahal. Pada kuartal 2 tahun 2024, jumlah ekspor batik diketahui anjlok hingga 8,39%, di mana hal ini sukses membuat keresahan terhadap perekonomian negara. Dikutip dari kumparan.com, menurut Menteri Perindustrian atau Menprin Agus Gumiwang Kartasasmita, penyebab tersandungnya ekspor batik adalah lesunya kinerja ekspor industri tekstil. Dilansir dari cnnindonesia.com, menjajahnya produk impor khususnya dari China juga menjadi salah satu alasan mengapa ekspor batik Indonesia mengalami penurunan. Walaupun batik China hanyalah kain bermotif bukan kain batik asli, adanya batik impor dengan harga murah yang diproduksi oleh China dapat berpotensi menyandung ekspor batik untuk berkompetisi di pasar internasional. Penggunaan batik di hari tertentu dianggap sudah efektif dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan dengan aktifnya peraturan ini dapat ikut andil dalam melestarikan batik. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah aktif lain guna melestarikan batik, yaitu dengan menyelenggarakan pameran batik. Strategi yang paling efektif untuk mendorong perekonomian masyarakat Jogja dan pariwisata Jogja adalah memperkenalkan kain batik kepada masyarakat Jogja maupun masyarakat nasional dalam hal ini melalui berbagai event yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Ada di antaranya event adalah Jogja Fashion Week, itu juga menampilkan tidak hanya batik tapi juga fashion dan turunannya, tidak hanya batik. Yang lebih spesifik lagi kita mengadakan festival batik. Dan kemudian ada juga Jogja International Batik Biennale
yang kita selenggarakan bergantian dengan festival batik. Untuk meningkatkan kemampuan dari para pelaku industri batik, kita mengadakan kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan terkait bagaimana membuat batik itu menjadi tidak hanya berpola yang lama, pola pakem, tapi batik kontemporer, batik yang mempunyai pewarna alam, itu juga kita kembangkan. Sekaligus kita juga mendorong mereka bagaimana memasarkan produk mereka tidak hanya secara konvensional. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, kita juga berikan pelatihan terkait bagaimana pemasaran secara IT, pemasaran melalui media sosial, dan sebagainya macam pelatihan-pelatihan kita berikan. Tapi minat dari buyer asing itu terhadap batik Jogja ini, mereka lebih memilih batik yang sifatnya modelnya kalau bisa dikatakan kita sebagai batik printing. Karena batik cap maupun batik tulis itu harganya bagi mereka dianggap terlalu mahal. Dan motif-motif yang ada itu mereka kurang senang. Karena motif istilahnya dengan warna sogan, warna yang alami, mereka lebih senang cenderung batik yang cerah dan harga murah di dalamnya. Terkait dengan regulasi penggunaan pakaian dinas batik, itu secara makro, secara keseluruhan bisa dibilang sudah berjalan dengan bagus. Karena di setiap kabupaten kota mereka sudah menerbitkan peraturan bupati maupun peraturan wali kota untuk menggunakan seragam batik pada hari-hari tertentu. Juga itu tadi Mbak, ada kita lakukan dengan promosi, pamerannya tidak hanya kita di dalam negeri, tapi beberapa event pameran luar kita sertakan IKM Batik, jadi kita ikutkan pameran. Kemudian dengan yang tadi Mbak event Jogja Fashion Week itu dari beberapa stand kita nanti kurasi ada beberapa unsur batiknya. Kemudian festival batik, kemarin festival batik selama 4 hari di salah satu mall di Jogja, itu omsetnya bisa menembus hampir 1 M selama 4 hari. Jadi secara berkala, secara setiap tahun kita juga selenggarakan event pameran, JIBB, Festival Batik, maupun Jogja Fashion Week. Tim Liputan, Warta Nusantara. Semakin banyaknya pengrajin batik, maka semakin besar juga potensi batik akan tetap eksis. Lantas, bagaimanakah minat belajar membatik di masyarakat? Apakah tinggi atau bahkan rendah? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Minat belajar membatik dapat didorong dengan lingkungan sekitar. Dikenal sebagai kota batik, minat belajar membatik pada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah Bantul, tergolong cukup tinggi karena dipengaruhi lingkungan yang sangat mendukung. Dalam mempertahankan kebudayaan pasti terdapat tantangan. Maka, bagaimanakah tantangan untuk mempertahankan minat belajar membatik di era modern ini? Dengan adanya gadget dan kurangnya waktu senggang anak, Hibtiah selaku koordinator Kampung Batik menyatakan bahwa hal ini adalah tantangan untuk mempertahankan minat belajar membatik untuk generasi muda. Batik merupakan salah satu kebudayaan yang banyak menarik perhatian mata dunia karena keunikannya. Ketika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, banyak wisatawan asing yang tertarik dengan batik. Setelah mengalami beberapa tantangan karena keunikan dan konsistensinya, batik mampu dihargai dan diakui sebagai milik Indonesia di pasar internasional. Kalau untuk saat ini minat anak belajar membatik itu karena di lingkungan kami itu hampir di setiap rumah itu ada batik dan ibu-ibu mereka juga pembatik, kayak gitu juga menjadi minat karena ingin bermain awalnya. Kemudian di setiap sekolah, di seluruh sekolah di Kabupaten Bantul ini juga ada pelajaran wajib batik, baik itu dari anak TK, anak SD, SMP dan SMA. Jadi itu cukup membantu untuk memotivasi anak-anak buat ikut belajar batik. Kalau untuk tantangannya, untuk sekarang ini kalau dibandingkan dengan zaman dulu, kami belum ada gadget ya kalau dulu. Sekarang ada itu. Nah, itu juga membuat anak-anak punya waktu yang lebih banyak untuk bermain begitu ya. Kalau misalnya tidak ditekankan dari orang tua untuk ayo belajar tentang ini, ya mereka mungkin akan lebih tertarik untuk bermain dengan gadget mereka gitu. Jadi dan waktu belajar sekolah mereka juga sangat padat, tidak bisa dibandingkan dengan zaman dulu ya. Kalau dulu itu zaman kita kecil sekolah itu cukup sampai jam 1 misalnya.
kalau sekarang kan sekolah bisa sampai sore. Nah, waktu mereka juga sangat terbatas buat ikut belajar gitu. Mereka sangat kagum ya ketika batik ini ternyata dilakukan oleh ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang sudah sepuh bisa melakukan batik ini, dan apalagi dengan batik ini juga bisa memberdayakan masyarakat, dilakukan oleh para perempuan, dan perempuan itu kemudian menjadi penopang ekonomi bagi keluarga mereka seperti itu. Dan batik juga mempunyai filosofi yang sangat luar biasa sehingga mereka sangat tertarik sekali dengan filosofi yang ada dalam motif-motif batik. Tim Liputan, Warta Nusantara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Warta Nusantara edisi hari ini. Saya Lalu Muhammad Hatami, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hai, ini Poli, seorang mahasiswa yang mempunyai kegiatan banyak setiap harinya. Poli juga mempunyai sebuah hobi, yaitu bermain skate. Tapi di sela-sela main skate-nya dia juga tidak lupa bahwa dia mempunyai kewajiban sebagai mahasiswa. Dan ini adalah perjalanan dia menuju kelas. Terlihat sangat jauh bukan? Ya, sangat jauh dan menguras tenaga. Namun ini adalah rutinitas Poli setiap harinya. Eits, langsung kita skip. Ini adalah Poli ketika selesai kelas. Terlihat nampak lemah, lesu, letih, dan juga haus. Poli mencari sumber air kehidupan. Di mana dia mencarinya? Eits, apa ini? Toriu. Terlihat seperti segar. Segar sekali. Toriu, penyelamat dahagaku setiap waktu. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bareng aku, Tasya Putri Arista, yang akan menemani kalian 10 menit ke depan dalam acara Sudut Pandang dengan episode sentuhan tradisional untuk gaya hidup kekinian Gen Z. Ngomong-ngomong soal Gen Z, sekarang Gen Z ini udah lumayan sering lupa ya sama budayanya kita sendiri. Para Gen Z ini terkadang lebih fokus sama budaya-budaya luar, apalagi sekarang tren-tren Korean lagi happening banget nih di Indonesia. Nah, untuk itu maksud aku kali ini, aku akan mengingatkan kalian kembali dengan budaya yang kita punya, yaitu batik. Nah, ngomong-ngomong soal batik, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Yela sebagai Duta Batik DIY tahun 2024. Selamat pagi Kak Yela. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Yela ini sebagai Duta Batik DIY ya Kak, tahun 2024 ini ya? Iya. Oke, kalau gitu aku punya beberapa pertanyaan nih Kak buat Kak Yela. Ya boleh. Pertama, Kak Yela bisa tolong dijelasin ke teman-teman gimana sejarah batik di Indonesia ini? Oke, untuk kita ketahui bersama teman-teman, kalau batik itu berasal dari dua kata, yakni amba dan nitik. Amba yang berarti tulis dan nitik yang berarti titik. Jadi pada hakikatnya batik ini merupakan sebuah teknik di mana terdiri dari tulisan dan titik yang dibuat dengan canting dan malam. Jadi kita sering banget nih suka salah ya, kok dibilang printing itu tuh batik, padahal yang dikatakan batik itu jika terdiri dari canting dan malam. Oh gitu. Iya gitu ya Kak, berarti hakikat dari batik sendiri itu adalah ada di canting dan malam. Dan juga malamnya. Jadi batik itu teknik, bukan kayak ekoprint atau segala macamnya, itu bukan batik namanya gitu. Oke, berarti sekarang ini kan sudah lumayan banyak variasi dari batik ya Kak. Kayak ada batik cap dan juga batik jumputan. Berarti itu sebetulnya bukan termasuk real batik gitu ya Kak? Ya, jadi batik itu bisa dikatakan motif batik. Akan tetapi yang dinamakan batik itu seperti batik tulis. Tapi kalau untuk batik cap, jika dia masih menggunakan malam, masih bisa dikatakan batik. Oke, kayak gitu ya Kak. Kalau untuk batik sendiri ini awal mulanya dia itu berasal dari daerah mana sih Kak? Jadi untuk batik itu perlu kita ketahui juga teman-teman, sejarah batik itu berasal dari Jawa dan khususnya dari Kerajaan Mataram. Nah,
seiring berkembangnya zaman barulah masuk ke kerajaan Yogyakarta dan Solo. Jadi kita nggak heran nih kenapa motif yang ada di Solo dan di Yogyakarta itu hampir serupa seperti itu. Oke Kak, ngomong-ngomong soal batik dari kerajaan ya Kak. Saya dengar-dengar kalau batik yang dipakai kerajaan itu berbeda ya Kak dengan batik yang dijual di pasaran. Ya benar sekali. Jadi teman-teman, untuk batik yang ada di kerajaan itu dinamakan batik awisan dalam atau batik larangan. Jadi kalau zaman dulu nih untuk batik yang dipakai oleh kerajaan ataupun keraton itu tidak diperbolehkan dipakai di masyarakat biasa. Contohnya gitu ya, seperti motif yang Mbak pakai sekarang itu motif parang atau yang kain yang warna coklat itu tidak boleh sebenarnya dipakai oleh masyarakat biasa. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, untuk batik awisan dalam itu hanya orang-orang tertentu juga yang tahu akan sejarah tersebut. Gitu ya Kak. Ya. Oke. Lalu selanjutnya Kak, aku ingin nanya nih Kak, mengenai pandangan Kak Yela mengenai batik sebagai bagian dari modern lifestyle. Oke, menurut saya ya teman-teman, kalau batik itu sudah sepatutnya kita bangga dan kita mengakui karena sudah banyak banget nih berita yang seperti contohnya Malaysia atau bahkan di Cina juga pernah mengakui bahwa batik itu berasal dari mereka. Nah, jadi peran kita sebagai anak bangsa, kita harus memadukan tradisi dan inovasi kita dan dengan cara memasukkan ke fashion, terus di era modern juga masih banyak lagi yang dapat kita aplikasikan melalui motif-motif batik ini. Oke, berarti menurut Kak Yela sendiri batik itu berarti masih relevan ya Kak hingga saat ini? Ya, masih sangat relevan dan pastinya juga anak bangsa memadukan dengan inovasi, dengan kreasi, tidak hanya melalui pakaian ataupun bawahan, akan tapi juga bisa mengaplikasikannya melalui barang seperti tas atau mungkin seperti kalung yang saya gunakan seperti ini. Nah, ini kan motifnya ada batik. Oke, nah, seperti itu. Ya. Oke, berarti Kak Yela ini punya tips dan referensi fashion nggak sih Kak buat teman-teman yang ada di rumah untuk mereka bisa mulai pelan-pelan kembali membuat batik menjadi happening lagi? Oke, untuk teman-teman nih yang di rumah yang pengen fashionable tapi juga mencintai budaya kita dan tradisi kita, boleh banget nih dimulai dari diri kita sendiri atau bisa langsung lihat dari diri saya. Misalnya, kan di sini saya memadukan blazer ya, yang sekarang udah banyak banget nih cewek-cewek sekarang itu suka pakai blazer, terus kemudian dipadukan dengan batik. Kebetulan batik yang saya pakai ini itu batik buatan dari UMKM, batik cap, dan teman-teman juga bisa memadukan baik itu di pakaian atau dijadikan selendang, itu boleh banget. Seperti itu. Oke, di sini kita sudah mengumpulkan beberapa referensi batik dan kita pengen nih nanya pendapat Kak Yela sebagai duta batik itu gimana soal beberapa fashion item yang sudah kita kumpulkan. Nah, berikut adalah fashion item yang pertama. Menurut Kak Yela gimana nih Kak soal fashion item yang pertama ini? Oke, untuk yang pertama itu udah bagus banget ya, karena kemeja bisa dipadukan dengan batik, itu perpaduan yang bagus dan warnanya juga bagus ya. Dan ini kebetulan motifnya kawung, jadi kawung itu punya maknanya tersendiri. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk kawung ini berbentuk kayak sebuah kerukunan, perdamaian gitu, juga lebih merujuk ke hal-hal baik gitu. Oke Kak, untuk motif ini itu bisa dipakai untuk semua kalangan kah Kak? Atau waktu dulu itu cuma untuk kalangan tertentu aja? Oke, kalau untuk motif kawung itu memang dari dulu boleh digunakan baik itu kerajaan keraton maupun masyarakat biasa. Oke, lalu yang selanjutnya ini ada full ya OOTD dari atas dan sampai bawah, itu menurut Kak Yela gimana nih Kak? Nah, ini fashionable banget sih kalau menurut aku ya, karena bagus banget perpaduannya, mulai dari blazer yang dipakaikan, kemudian dipadukan dengan atasan batik dan bawahannya juga batik, serta pewarnaannya juga bagus. Jadi kita sebagai anak bangsa tuh ya harus melihat perkembangan zaman, apa sih warna yang bagus dipadukan, kemudian ketidaksesuaiannya itu juga dipertimbangkan. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Lalu yang selanjutnya ini, ini lagi ngetren ya Kak, ya, berkain ya Kak? Ya benar, berkain. Jadi kan sekarang itu juga banyak diadakan kelas-kelas berkain untuk
bentuk kita mencintai budaya serta harus lebih mengetahui apa aja sih budaya yang kita miliki. Oh gitu Kak. Untuk kelas berkain sendiri itu berarti apa Kak yang diajarkan ke teman-teman yang lagi belajar? Oke, mungkin untuk kelas berkain itu seperti yang saya gunakan kan kebetulan juga sama persis ya. Nah, Oke. itu nanti gimana cara berkain yang benar, terus juga gimana supaya kain itu tuh nggak copot. Nah, itu kan penting banget iya, ya. iya. Kadang kalau kita ngasal-ngasal aja buat pakai kain, pasti itu bakalan longgar mungkin gitu. Nah, itu pentingnya kelas berkain tadi, gimana sih penggunaan kain yang baik dan benar itu. Oke, berarti untuk berkain sendiri itu pakai jarik yang masih polos gitu ya Kak? Iya Lebar benar. aja. Jadi Oh, ini tuh oke. kain panjang gitu, nanti kita lilit dan pakai teknik berkain gitu. Oke gitu Kak. Oke, lalu selanjutnya, nah ini ada beberapa model fashion nih Kak. Menurut Kak Yala sendiri gimana nih Kak? Nah ini dari 4 ini bener-bener bagus ya untuk kita padukan dengan zaman sekarang, yang mana itu nggak terlalu monoton, nggak terlalu Oke, formal Kak. banget, dan batik memang dapat digunakan baik secara formal maupun non formal gitu. Dan di zaman sekarang juga batik udah dikenal oleh orang luar negeri juga, bahkan seorang Bill Gates pun pernah memakai batik. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih Kak Yala buat jawabannya. Semoga jawaban dari Kak Yala ini bisa jadi insight buat teman-teman yang ada di rumah. Lalu, terima kasih sudah menemani kita dalam perjalanan mengenal batik 10 menit ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga untuk Kak Yala, Iya. semoga sehat selalu. Kapan-kapan lagi. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali.